Jumpa lagi Jagat Review TV. Ya, kali ini kita akan bahas mungkin bukan hal yang dibutuhkan sama semua orang, mungkin, tapi bukan berarti nggak ada yang butuh. Bisa jadi teknologi yang kali ini yang unik ini ya, mungkin nanti saudara kalian, teman kalian, atau kalian sendiri, atau rekan kalian bisa jadi butuh. Nah, pada saat kebutuhan itu ada, boleh dong kalian jadi yang paham soal teknologi ginian. Ya, perkenalkan, ini adalah BenQ TH685, sebuah proyektor multimedia yang cocok banget untuk sarana hiburan dan bisa memproyeksikan gambar dari 100 inci bahkan bisa sampai 300 inci di dalam rumah. Oke, kondisi saat video ini dibuat memang mungkin tidak menguntungkan bagi mereka-mereka atau kalian yang suka ke bioskop untuk nonton di layar yang sangat lebar itu ya. Sementara itu sebuah layar yang super besar, TV besar gitu, itu akan membuat kita merogoh kocek yang cukup dalam. Belum lagi ruang yang harus disediakan. Solusi yang relatif terjangkau dan relatif compact untuk tampilan yang ekstra besar memang biasanya adalah proyektor. Lebih murah dibandingkan TV 100 inci, mudah dipindahkan sesuai kebutuhan, dan siapa tahu kalau mau pindah-pindah ruangan gitu ya, proyektornya bisa dipindah-pindah. Gak ada masalah, mau di ruang keluarga, mau di ruang tamu, atau mau di ruang makan mungkin, atau bahkan mau di tetangga juga bisa ya, mau dipinjemin ke saudara juga bisa gitu. Dan lebih mudah, ya kita tahu TV juga bisa pinjam ke saudara, cuma besarnya itu loh ya. Nah kemudian sebuah TV yang terpasang di rumah atau di apartemen atau di kamar itu akan jadi pusat perhatian dari ruangan tersebut ya. Belum lagi resikonya kalau ada banyak anak kecil mungkin, atau ada hewan piaraan mungkin gitu ya. Kalau mau aman itu mesti dipasang ke dinding ya, membuatnya makin jadi pusat perhatian lagi gitu. Dan harus ada tempat spesial di dinding juga ya. Sementara itu sebuah proyektor itu bisa dipasang dan disimpan sesuka hati kita. Tapi kalau perlu bisa juga proyektor dipasang di langit-langit untuk siap proyeksi ke dinding kalau dibutuhkan, tanpa risiko ada layar pecah kalau kesenggol. Dan yang jelas nonton di layar super besar di rumah atau bahkan di apartemen itu adalah sensasi yang jauh-jauh berbeda dibandingkan layar TV yang hanya 55 atau 65 inci saja. Oh ya, proyektor yang dirancang untuk multimedia dan entertainment pun tentunya udah siap banget untuk dipasangkan ke gaming konsol seperti PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, dan sebagainya. Contohnya seperti ya si BenQ TH685. Fitur proyektor ini yang pertama adalah dia kecerahannya 3500 ANSI lumens. Jadi ini tinggi banget kecerahannya. Udah support sampai dengan 4K HDR10. Low input lag 8,3 millisecond, 1080p 120Hz. Jadi ini memang cocok buat gaming bahkan ya. Color gamutnya 95% Rec 709. Buat yang nggak tahu, Rec 709 itu mirip dengan sRGB, jadi kurang lebih 95% sRGB, sudah lumayan oke ya. Bisa tampilkan proyeksi 100 inci di jarak 2,5 meter saja, dan bahkan dia bisa tampilin sampai 300 inci loh. Oke, mari kita lihat paket penjualannya. Unit proyektor ada dalam situ tentunya si BenQ TH685. Ada remote control dengan 2 baterai AAA, ada kabel power, kabel VGA, ada buku garansi, dan petunjuk penggunaan. Nah sekarang kita masuk ke desain fisiknya si BenQ TH685. Secara keseluruhan desainnya tuh simple, disesuaikan agar mudah dalam penggunaannya dan kalau pengen dipindah-pindah. Dimensi bodinya panjang 312 mm, tinggi 110 mm dengan lebar 225 mm. Memang nggak gede-gede banget sih memang ini ya. Bobotnya pun hanya 2,8 kg. Bodi warna dasarnya adalah putih. Di sisi depan kita bisa lihat ada lensa proyektor dengan ventilasi ya di sisi depan, dan ada infrared receiver untuk remote. Di sisi kiri kalau kita lihat dari depan itu adalah ventilasi dengan kipas untuk pembuangan hawa panas. Sementara itu sisi kanan kalau dilihat dari depan itu ada ventilasi kipas intake ya untuk masukin udara, dan satu speaker 5 watt di situ. Di sisi belakang, nah ini yang perlu dengan konektor. Dari kiri kanan kita lihat ada audio in, ada audio out, ada 2 HDMI 2.0, HDCP-nya support ya. Kemudian ada USB Type A, ada VGA input, ada VGA output juga di situ, ada RS232 atau serial port di situ. Ada AC power input dan ada Kensington lock untuk mengunci.
Lalu di sisi atas kita lihat ada tombol kontrol, ada lampu indikator, ada infrared receiver untuk remote, ada ambient light sensor, dan ada mekanisme zoom dan fokus. Tombol pengendalian ini terdiri dari power, tombol navigasi 5 arah, atas, bawah, kiri, kanan, dan tengah ya, oke. Kemudian ada source, ada eco blank, ada back, ada menu, dan ada auto. Untuk lampu indikator, ada indikator untuk power, untuk light, sama ada untuk temperatur. Sisi bawah kita lihat ada 1 kaki depan dan 2 kaki belakang. Plus ada lubang mounting untuk bracket kalau mau dipasang di langit-langit. Oh ya, kaki-kakinya ini bisa diatur ketinggiannya supaya bisa di-setel ya, mau naik turunnya si proyektor ini ya, kalau ditaruh di atas tempat yang rata. Nah, kita masuk ke spesifikasi displaynya sendiri. Sistem proyeksinya adalah DLP atau Digital Light Processing. Ini menggunakan 1 chip DMD. Keuntungannya DLP ini adalah kualitas gambar tajam dan warnanya akurat. Ukuran proyektor jadi kecil kalau pakai DLP itu memang ya, dan ringan gitu. Sementara itu untuk brightness ini maksimumnya 3500 ANSI lumens. Ini cocok buat di ruangan yang besar bahkan sebetulnya ya. Kalau di ruangan kecil, wah ini seru banget. Jadi terang banget dia. Kontras rasio 1000/1. Aspek rasio native-nya adalah 16/9. Kelihatan banget ya. Ini emang untuk multimedia. Kemudian native resolution-nya adalah Full HD 1920x1080 pixel. Resolusi maksimumnya adalah 4K ya. Refresh rate-nya, vertical scan rate-nya bisa mencapai 120 Hz dengan response time 8,3 millisecond. Display color-nya 1,07 miliar. Untuk color gamut, seperti kita bahas tadi, dia Rec 709 95%. Kemudian sudah support HDR10 dan daya lampunya dinyatakan 245 watt. Tapi itu bukan konsumsi dayanya. Nanti kita cek konsumsi dayanya berapa. Oke, untuk proyeksi dia menggunakan lensa dengan f1.94 sampai f2.07 ya. Ukuran proyeksinya 30 inci sampai dengan 300 inci. Ya, jadi memang bisa sampai besar sekali ini. Tapi kalau mau clear image ya, BenQ menyatakan bahwa itu ada di antara 60 inci sampai dengan 200 inci. Sementara itu untuk diagonal 100 inci yang kira-kira jadi incaran nih sekarang ya, 100 inci itu jaraknya cuma butuh 2,5 meter. Dekat jadinya ya, cukup short throw juga ini ya, cukup dekat. Dia juga memiliki optical zoom 1,3 kali. Ada picture mode preset di situ, ada bright, ada living room, ada cinema, ada sports, ada game, ada user 1 dan ada user 2 ya, tentunya kalau kalian mau setting sendiri di situ. Nah, saat penggunaan kita melihat bahwa ini cocok untuk ruang keluarga ya, mau di manapun itu, mau di rumah, mau di apartemen bisa gitu ya. Dukung berbagai konten home entertainment, bisa dari PC, bisa dari Blu-ray player kalau masih pakai Blu-ray player ya. Dari game konsol juga bisa gitu ya. Brightness-nya memang tinggi banget, reproduksi warnanya jadi bisa akurat sekalipun di ruangan yang cukup terang ya, karena ya 3500 ANSI lumens itu tinggi. Lalu dia punya auto vertical keystone. Ini membuat setup jadi gampang ya. Namun penempatan proyektor tetap harus tegak lurus terhadap bidang proyeksi ya, tetap tegak lurus. Nanti keystone-nya lebih gampang di setting di situ secara otomatis. Nah, ada zoom 1,3 kali. Ini bikin proyeksi ukuran besar sampai 100 inci dari jarak cuma 2,5 meter. Ini bikin kalau kalian punya ruangan di rumah sebesar ya sepanjang 2,5 meter ya, terhadap tembok itu sudah cukup banget untuk bisa nampilin layar 100 inci. Kalau bisa lebih dari 2,5 meter berarti bisa lebih besar lagi ya. Lalu support 4K dan HDR, jadi bisa nampilin konten yang tampilannya kekinian gitu ya, kompatibel dengan berbagai perangkat tadi yang sudah bisa menampilkan tampilan HDR ya. Lalu low latensinya itu membuat cocok buat konsol gaming. Jadi kalau main game nggak berasa nge-lag gitu. Ya, main game 100 inci atau 200 inci, wow, kayaknya seru ya. Yang lebih seru lagi adalah ini bisa dilakukan di dalam rumah. Nah, kemudian untuk color gamutnya ini berbasis teknologi Color Wheel System rancangan BenQ. Ini mampu menyajikan kualitas gambar yang akurat, sangat cocok digunakan untuk nonton film maupun konten 4K HDR. Nah, kemudian dia juga punya namanya Lumi Expert for Ambient Light. Jadi fitur Ambient Light Sensor ini yang bisa nangkap kondisi cahaya di sekitar. Kalau ruangannya cukup terang, brightness pada layar proyeksi akan meningkat gitu ya. Jadi dia bisa menyesuaikan diri untuk ruangan gitu. Sebaliknya kalau kondisinya ruangannya gelap, brightness pada layar proyeksi bisa diturunkan supaya ya nggak terlalu sakit di mata juga ya. Nah, saat dibutuhkan ada satu speaker ya 5 watt. Ini sudah mendukung Cinema Master Audio Plus
2 ya. Suara yang dihasilkan memang cukup besar dan cukup lantang, tapi memang akan jauh lebih enak lagi kalau kita pakai sound system yang serius, karena tampilan udah 100 inci nih, atau bahkan bisa 200 inci. Oke, masih banyak nanya, lalu umur lampunya berapa? Oke, ini klaimnya BenQ ya. Di mode normal dia bisa mencapai 4000 jam, mode Eco dia bisa mencapai 10.000 jam, mode Smart Eco bisa mencapai 8.000 jam, sementara mode Lamp Safe atau yang lampu diamankan banget itu ada mencapai 15.000 jam. Lalu untuk konsumsi daya seperti apa? Kita mencatat untuk kondisi normal 294 watt, setting Eco atau Economic itu di 209 watt, Smart Eco kita dapat 271 watt, sementara di kondisi Lamp Safe kita dapat 200 watt. Jadi ini tergolong tidak terlalu besar, mengingat sebuah layar 55 inci aja kisarannya bisa 150 watt, dan layar yang sangat besar itu ya bisa dengan mudah mencapai 200 watt. Cukup irit juga ya. Oke, harganya gimana untuk BenQ TH685? Nah, ini harganya ada di 14.900.000 ya. Mari kita lihat poin-poinnya. Oke, pertama-tama unseen lumensnya tinggi di 3500, jadi memang bright sekali. Ada dual port HDMI 2.0, bisa ngubungin dua perangkat sekaligus, jadi nggak usah dicopot pasang. Sedikit berharap ada DP di sini, ya tapi nggak ada masalah, HDMI 2.0 juga bisa dicari ya kalau kalian memang butuh adapternya. Kemudian dukung short throw, ini yang paling penting banget, bisa dukung short throw. 2,5 meter dapat 100 inci tampilan. Ini penting banget karena nggak mungkin kita minta ruangannya bisa 4 meter untuk dapat 100 inci ya. 2,5 inci gede banget. Tampilan bahkan masih bisa relatif baik sampai dengan 200 inci kalau kalian punya ruangan yang sedikit lebih besar lagi ya. Ada mode game, ini cocok banget untuk digunakan dengan konsol game. Ada input lag yang rendah tentunya, bagus banget kalau kita mau gaming ya. Lalu support 4K HDR10, walaupun memang ini juga bergantung pada layarnya ya, atau bidang yang tempat dia diproyeksikannya ya. Jadi kalau memang pakai layar khusus akan terasa banget bagusnya di sini memang. Color gamutnya cukup luas, bisa nyajikan gambar kualitas yang cukup akurat di situ. Lalu masih ada speaker 5 watt kalau memang dibutuhkan, dan yang paling menarik adalah kompatibel dengan berbagai perangkat hiburan ya. Harga dan spesifikasinya juga tergolong menarik untuk kelas proyektor multimedia atau bahkan proyektor gaming yang satu ini ya. Jadi sebuah proyektor yang memang multifungsi di rumah, bisa tampil besar banget, bahkan sepertinya bisa gantiin bioskop nih di rumah. Saya Didi Irfan, Jagat Review TV.